Baik, selamat pagi Bapak Ibu serta teman-teman kalian. Baik, selamat pagi Bapak Ibu serta anak-anak sekalian. Perkenalkan, nama saya Aji Maulana Ramadan dari tim Padepokan Samio. Untuk pertemuan ke-5 ini saya akan membawakan materi mengenai transaksi di Metaverse dengan rupiah dan kripto ya. Sebelumnya izin untuk share screen. Apakah sudah terlihat layar saya? Sudah ya. Baik, sistem pembayaran Metaverse dengan rupiah. Jadi sebelum kita memasuki ruang Metaverse, kita akan melakukan transaksi ya di dalamnya yang menggunakan rupiah maupun cryptocurrency yang nantinya akan menggunakan token MetaID. Di sini saya akan menjelaskan tentang Locket terlebih dahulu ya, yang menggunakan rupiah. Nah, di sini kita menggunakan platform locket.com. Locket sendiri merupakan platform yang memiliki ticketing management service atau TMS, teknologi unggul dalam mendukung seluruh penyelenggaraan event mulai dari distribusi dan manajemen tiket hingga penyediaan laporan analisa event di akhir acara. Keunggulan kita menggunakan Locket ada 3. Yang pertama ada beragam metode pembayaran, jadi kita bebas memilih dengan menggunakan e-wallet apa, bisa menggunakan Shopee dan lain sebagainya. Yang kedua, pembuatannya mudah dan efisien ya. Di Locket sendiri juga sudah ada tutorialnya. Yang nomor 3, dapat diatur event online. Nah, karena kita metaverse kunjungan digital ya, room digital, jadi kita menggunakan yang event online. Nah, kurang lebih seperti ini contoh event online yang akan kita lihat. Ini contoh dari tiket Padepokan Samio. Nah, di sini bisa kita lihat ada watch here. Ini link menuju room metaverse kita ya. Ini contoh screenshotan ketika kita berhasil membeli tiket. Nah, seperti ini contoh tiket yang berhasil dibuat oleh tim Padepokan Samio. Di sini di pameran Metaverse, ini judulnya pameran Metaverse ya. Di sini sudah ada tanggal penyelenggaraannya, jam, hingga jenis eventnya. Kemudian ada syarat dan ketentuan. Di sini diisi memiliki device atau smartphone, PC, laptop, kemudian persyaratan spesifikasi PC-nya ada sendiri ya, minimal RAM 4 GB, kemudian prosesor minimal setara dengan Core i3 Gen 6 atau lebih tinggi lagi. Persyaratan spesifikasi smartphone-nya sendiri, RAM minimal 3 GB. Mohon untuk mute mikrofon saat masuk ke ruangan, itu tujuannya agar tidak bertabrakan ya. Kemudian dilarang melakukan vandalisme dalam ruang metaverse. Baik, lanjut. Nah, ini contoh data-data data mulai dari penjualan hingga beragam tiket yang ada di Locket Padepokan. Yang pertama, event aktif di sini kita punya 1 ya. Kemudian event draft-nya masih 1 juga. Total transaksi ada 107. Kemudian tiket yang terjual ada 124 tiket. Kemudian total penjualannya kita dapat 60.000. Kemudian total pengunjung yang sudah mengunjungi tiket kita ada 82 orang. Bentar ngelik. Nah, ini data yang data Excel yang berhasil Mas Haji, punten. Ya, kenapa Pak? Kayaknya
mic-nya sedikit apa ya, kayak ngebas gitu ya, kurang begitu jelas. Mungkin bisa diperbaiki. Baik, Pak. Terima kasih. Sebentar. Apakah sudah cukup jelas, Pak? Tes, Ya, ya tes. Mas, ini sudah mulai jelas daripada yang Eh, tadi. ini mau diulangin apa saya lanjut saja, Pak? Lanjut aja Mas. Oke. Baik, di sini jadi ada data yang berhasil diunduh ya, data-data pembelian tiket. Di sini pertama ada nama, kemudian email kita, nomor HP, kemudian invoice kode, kemudian ini ada tim ini pagar-pagar, saya kurang tahu itu apa ya. Kemudian payment channel, ini tuh pembayarannya melalui apa? Di sini ada yang free payment, kayak di loket sendiri kita bisa buat event gratis, jadi nggak bayar seperti itu. Di sini ada yang membayar menggunakan Shopee Pay Kris, kemudian Shopee Pay dan GoPay. Tiket ini nama tiket yang berhasil dibeli yaitu pameran Room Metaverse. Ini harga tiketnya sendiri itu minimal 10.000 ya. Ini yang gratis itu nol otomatis. Untuk yang pembayaran menggunakan e-wallet itu 10.000. Kemudian ini jumlah tiket yang dibeli. Nah, di sini kita juga bisa menarik uang yang masuk ke kita ya, paling tidak 10 hari setelah pembuatan tiketnya itu sendiri, ataupun 10 hari setelah uangnya masuk. Di sini per 10.000 dapat potongan harga sekitar Rp350 itu seperti admin. Karena ini 20.000, jadi kepotongnya 700 ya. Nah, ini berhasil ditarik sama bendahara kita, tim Padepokan, sekitar 19.300 ke Bank BRI. Dan kita sudah berhasil mengadakan lomba ya ketika di Expo Jawa Timur kemarin menggunakan metaverse yang loket ini. Jadi kita membuat room metaverse, kemudian kita lombakan menggunakan loket. Jadi siapa yang terbanyak membeli tiket metaverse-nya akan mendapat juara seperti itu. Di sini yang juara satu itu ada dari SMKN 1 Wonorejo, di mana mereka berhasil menjual tiket dengan omsetnya 1.720.000. Itu dalam waktu 1 hari, dari siang hingga paginya baru itu akan dapat 720.000 dengan penjualan tiket metaverse-nya itu sendiri. Nah, ini untuk data-datanya ya, dari SMKN 1 Probolinggo, kemudian ada SMK Asalam Bantur. Nah, ya jadi kita mencatat setiap jamnya uh, tiket yang terjual itu berapa. Di sini ada 10.000, kemudian omset per jam ini ketika pukul 20 ada yang udah dapat 70.000 seperti itu. Nah, kemudian di sebelah kanan ini total omset. Nah, ini contoh uh, data yang ada di SMKN 1 Wonorejo. Mereka berhasil menjual 1.720.000 sekitar berapa lagi ya? Nah, ini karena mereka dapat omset yang cukup besar, jadi adminnya juga cukup besar ya Bapak Ibu, karena yang saya bilang tadi per 10.000 dapat Rp350 admin kepotong seperti itu. Nah, ini untuk juara 2 dari SMK Ma'arif NU Kencong mendapat omset sekitar 1.450.000. Total tiket yang terjual 29. Kemudian untuk juara 3 sendiri itu omsetnya 540.000 dalam waktu 12 jam di setengah hari ya, itu dari SMK 5 Jember. Selain kita menggunakan omset, di sini juga ada pemilihan room terbaik ya, dari pemenangnya ada SMK Pelosok Klaten.
Ini kurang lebih ruang kelas yang mereka buat seperti itu. Kemudian ada SMK Katolik St. Louis. Di sini mereka berhasil membuat dana dari sekolahnya sendiri. Nah, di sini langsung saja saya praktekkan ya cara membuat loket atau akun loket serta pembuatan eventnya. Dimohon untuk mempersiapkan laptopnya serta jika yang sudah punya KTP bisa disiapkan karena nantinya akan ada verifikasi agar event kita dapat dipublish dan diakses oleh orang-orang. Di sini share screen saya apakah sudah terlihat? Nah, sebelum saya lanjut ke pembuatan loket, dari materi yang saya sampaikan tadi, apakah ada yang ingin ditanyakan? Bisa raise hand atau chat di chatbox ya. Ini saya bantu kirim untuk link platform loketnya. Baik, jika tidak ada yang ingin ditanyakan, saya lanjut pembuatan akunnya. Di sini Bapak Ibu dan teman-teman sekalian bisa mengunjungi link yang sudah saya kirim atau langsung ketikkan loket.com. Apakah sudah selesai? Jika sudah, bagi yang belum mempunyai akun, di pojok kanan bisa klik daftar. Di sini kalian bisa menggunakan nomor ponsel ataupun email. Di sini saya akan menggunakan nomor ponsel. Kemudian klik daftar. Dan di sini akan ada tulisan masukkan kode OTP. Di sini kodenya akan dikirim ke nomor WhatsApp Bapak Ibu dan teman-teman sekalian ya. Ikutin saja langkah-langkahnya hingga pembuatan sandi nanti. Ini karena ini nomor saya yang kedua ya, jadi belum mempunyai WhatsApp. Jadi saya coba daftar menggunakan email. Di sini bisa isi nama lengkap kalian hingga sandi ya. Di sini sudah ada keterangannya. Kata sandi harus terdiri dari 8 karakter atau lebih dan mengandung abjad, numerik, simbol, dan satu huruf kapital.
Di sini tinggal mengisi data-data selanjutnya ya. Di sini memasukkan apa namanya, tanggal lahir, kemudian topik eventnya. Di sini kalian bisa memilih semua ataupun custom. Ini ada workshop, kemudian trip and tour, kemudian konser. Nah, ketika sudah berhasil mendaftar, maka tampilan akunnya akan seperti ini. Pemilihannya ada beralih ke akun kreator, beralih ke akun event kreator. Jika sudah ada tampilan seperti ini, maka kita langsung saja beralih ke event kreator agar bisa membuat eventnya, gitu. Diklik ya di pojok kanan atas itu. Nah, ini bakal ada panduan seperti ini. Kita klik saja langsung mulai jadi event creator. Nah, kita klik lagi profile kita. Nah, bakal ada di paling atas di sini nih. Nah, itu ada jika akun kita sudah akun ke event creator, maka di sini keterangannya beralih ke akun pembeli seperti itu. Nah, jika sudah seperti ini, kita klik saja dashboard. Sampai di sini, apakah ada yang kebingungan atau tertinggal? Bisa raise hand ya, atau langsung chat di chat box. Nah, jika sudah berada di tampilan ini ya, jika sudah tidak tertinggal, kita langsung klik saja informasi dasar yang ada di sebelah kiri. Nah, di sini kita lengkapi informasi dasar terlebih dahulu. Nah, unggah gambar poster atau banner ini sih bebas ya. Biar agar event kalian menarik, jadi bisa membuat banner terlebih dahulu maupun poster. Di sini ada logo, klik saja untuk membuat logo. Diusahakan menggunakan logo sekolah karena emang kalau loket kalau nantinya loketnya digunakan untuk metaverse sekolahan, diharapkan untuk menggunakan logo sekolah seperti itu. Ini sebagai contoh ya. Nah, seperti ini. Nah, di bagian tautan singkat profile ini hanya bisa diganti satu kali. Jadi, diusahakan menggunakan nama Bapak Ibu sekalian ataupun menggunakan nama sekolah. Di sini saya mencoba untuk menggunakan nama dari sekolah saya. Link tautan singkat profile ini hanya bisa diganti satu kali ya Bapak Ibu. Jadi kita klik simpan. Oke, belum. Nah, ini nama organizernya, diisi nama pembuatnya ya, sesuai email. Kemudian di sini email, kemudian ada nomor handphone. Ditambahin saja seperti biasa. Nah, ini alamat, diisi alamat tempat tinggal saja ya.
tentang kami ini deskripsi saja Bapak Ibu. Eh, Nantinya akun loket ini akan dibuat untuk pembuatan tiket seperti apa gitu. Ini isi saja metaverse. Ini bebas mau ada Twitter username, kemudian Instagram username, kemudian Facebook juga ada. Jadi diisi saja ya ini uh, formalitas saja seperti itu. Yang terpenting itu di tautan singkat profile sama nama organizer, kemudian email serta alamat. Jika sudah, klik simpan perubahan. Nah, ini disuruh mengisi nomor teleponnya karena nomor ponsel kedua saya belum mempunyai WhatsApp, jadi sini saya tidak bisa. Untuk itu saya akan beralih ke akun saya yang satunya. Sebentar. Saya sudah beralih ke akun saya yang satunya. Nah, ketika selesai mengisi informasi dasar, intinya akan seperti ini Bapak Ibu. Di sini nama organizer, kemudian email, nomor telepon, alamat, kemudian tentang kami. Di sini ada Instagram username serta Facebook dan Twitter. Untuk yang feature event ini nggak usah di sini. Nah, jika sudah selesai seperti ini, kita klik simpan perubahan. Nah, bakal ada data organisasi tersimpan seperti itu. Nah, setelah selesai mengisi dan melengkapi informasi dasar, kita lanjut ke informasi legal. Nah, di sini kita cantumkan yang bagian KTP ya. Untuk NPWP tidak usah, tidak apa-apa. Di sini lengkapin foto KTP, kemudian nomor KTP, nama sesuai KTP dan alamat sesuai KTP. Fungsinya memverifikasi akun kita menggunakan KTP ini agar nantinya event kita bisa dipublish dan dikunjungi oleh orang-orang seperti itu. Sampai sini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Yang ingin ditanyakan ya. Di sini ada event aktif, kemudian di bagian event saya kita bisa melihat event-event yang telah kita buat. Untuk event aktif sendiri saya masih belum membuat ya karena eventnya sudah habis tanggalnya, kemudian ada
event draft. Yang ini event yang belum saya publish, kemudian event lalu. Nah, ini beberapa event yang telah saya buat. Datanya semua tersimpan di sini. Nah, setelah selesai melengkapi informasi legal serta informasi dasar, kita akan lanjut ke pembuatan eventnya, pembuatan tiketnya. Sebelum itu saya tunggu hingga 9.35. Jika sudah selesai melengkapi informasi dasar serta informasi legal, bisa raise hand ya Bapak Ibu dan teman-teman sekalian agar saya bisa lanjut ke tahap berikutnya. Apakah ada yang sudah selesai dari Bapak Ibu serta teman-teman sekalian? Sudah ada ya dari Bapak atau Mas Rahmat Firmansyah. Nah, uh, di sini uh, diharapkan dapat melengkapi semuanya dari informasi dasar hingga informasi legal, dan nantinya kita akan membuat tiketnya untuk masuk ke link metaverse itu sendiri. Nah, diharapkan setelah materi selesai, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian sudah selesai membuat tiketnya, sudah bisa ya, karena nantinya agar Bapak Ibu dan teman-teman sekalian tidak sia-sia dalam pembuatan metaverse tersebut. Nah, kita membuat tiket ini agar mendapatkan cuan seperti itu. Jadi ketika masuk ke metaverse kita, orang-orang tuh tidak semena-mena cuma masuk aja, tapi melakukan pembayaran, bisa menggunakan token Meta Edu ataupun rupiah ini, seperti itu. Nah, sampai sini apakah masih ada yang kebingungan dalam untuk melengkapi informasi dasar
serta informasi legalnya, bisa langsung chat di chatbot ya, dan yang sudah selesai melengkapi informasi legal serta informasi dasar bisa angkat tangan. Setelah akhir acara nanti akan ada pengumpulan untuk link tiket serta link profile kalian masing-masing seperti itu untuk yang rupiah. Sedangkan untuk yang kripto sendiri akan ada alamat pengumpulan alamat MetaMask seperti itu. Baik ya, saya lanjut untuk tahap berikutnya dalam pembuatan event. Di pojok kanan atas ini ada buat event, kita klik. Nah, setelah selesai klik buat event, di sini akan langsung ada tutorial dari Loket-nya sendiri. Tutorial singkat saja sih. Nah, kita klik saja di luar gambar itu ya untuk mengclose-nya. Seperti ini. Nah, di sini banyak sekali format yang harus kita isi. Mulai dari gambar, kemudian nama event, kategori event, tanggal, lokasi, kemudian berbayar atau bayar sesukamu atau gratis. Di sini juga ada formulir data pemesanan, kita mau melengkapi apa saja, ada nomor KTP, tanggal lahir, kami juga. Nah, di sebelah bawah sini kanan ada deskripsi event. Nah, ini wajib dilengkapi ya untuk nantinya agar bisa di-publish eventnya. Di sini ada deskripsi event kita, kemudian syarat dan ketentuan. Ya, baik, ini saya coba untuk langsung saja pembuatannya. Di sini nama event, kita klik saja pameran Metaverse, atau Bapak Ibu dan teman-teman sekalian ingin membuat event sendiri ya, bebas. Ini kita tuliskan nama event kita. Kemudian pilih kategori. Di sini ada format. Pilih format event. Ini event kita itu tentang apa? Seperti itu. Di sini ada festival, konser, pertandingan, workshop. Di sini kita klik aja trip and tour ya, karena event kita sendiri kan masuk ke metaverse seperti melihat-lihat itu. Jadi kita klik saja trip and tour. Jika event kita mengenai workshop yang membedakan di metaverse, kita klik saja workshop trip and tour. Kemudian pilih topik. Ini topiknya bebas ya, pendidikan dan beasiswa. Dan di sini tagar, kita pakai saja tagar metaverse. Nah, kemudian ini jenis eventnya. Bapak Ibu dan teman-teman sekalian ingin membuat event publik ataupun event private ya, di sini bisa memilih. Diusahakan menggunakan event publik. Kemudian kita simpan. Jika selesai, ada tanggal dan waktu ya. Di sini pilih tanggal mulai. Ini mau
minimal ya, mulai hari ini tidak bisa sebelum saya tanggal 2 tanggal terakhir itu diberi batas sekitar 1 bulanan. Oh enggak, jadi kita bisa membuat eventnya itu dalam jangka waktu panjang. Contoh saja waktu event ini event kita dimulai dari jam berapa hingga jam berapa. Ini contoh saja. Kemudian kita klik simpan. Nah, kemudian yang terpentingnya itu ada di lokasi. Pilih lokasi. Nah, karena event yang kita adakan adalah event online atau pameran metaverse, kita bisa klik yang di sini, event online kita klik sini. Nah, untuk URL streamingnya sendiri ini, kita masukkan link ruang metaverse kita. Nah, untuk saat ini mungkin Bapak Ibu dan teman-teman sekalian masih belum mempunyai room metaverse. Jadi untuk linknya diisi bebas ya, diisi apa aja. Seperti contoh. Nah, seperti ini, simpan. Sampai sini, apakah ada yang tertinggal? Atau ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak ada yang dimengerti, bisa langsung ditanyakan ya. Mau tanya, Ya Pak. untuk yang link metaverse tadi itu kita dapatnya dari mana ya? Untuk kan kemarin tuh dari Hub Mozilla itu dengan apa waktu kita bisa enter room gitu saya. Terus apakah dari invite itu atau ada langsung tanpa kita masuk ke roomnya sudah bisa share linknya? Kita harus masuk ke room metaverse kita terlebih dahulu Pak. Kemudian di bagian taskbar yang atas ini kita kopikan Pak linknya. Nah itu sudah termasuk link metaverse room kita seperti itu. Oh, terus kalau misalkan kita nggak waktu kita nggak masuk terus eventnya berjalan gitu, itu yang pengguna tiket nggak bisa masuk Bisa tanpa Pak. kita yang sebagai Ya bisa. pemiliknya masuk. Oh, Ya bisa ya. bisa. Ya. Tapi saya sarankan Pak untuk event online ini sendiri, setelah Bapak mengsalin link room yang sudah ada, itu di bit.ly-in Pak, di bit.ly-in. Jadi di bit.ly-in dulu, kemudian masukkan ke event online, agar setelah event selesai, Bapak bisa mengganti lagi bit.ly-nya seperti itu, agar bit.ly yang di tiket ini sudah tidak bisa terpakai. Jadi orang-orang sudah tidak bisa masuk ke event Bapak seperti itu. Apakah sampai? Ya, sama-sama. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Jika tidak ada yang ingin ditanyakan, saya lanjut ya. Nah, di sini teman-teman dan Bapak Ibu sekalian bisa memilih tiketnya nanti mau berbayar atau bayar sesukamu atau gratis. Nah, untuk yang berbayar sendiri, di sini kita pilih nama tiketnya, kita buat nama tiketnya semisal pameran. Ini jumlah tiket yang kita sediakan, mau berapa tiket di sini bisa klik. Misal kita mau menyediakan 20 tiket. Untuk harganya sendiri ini minimal 10.000 ya Bapak Ibu. Mas, jika kita klik 5.000 itu tidak akan bisa. Nah, itu. Ada keterangan di sini harga tiket minimal 10.000. Sampai 10.000. Nah, untuk deskripsi tiketnya sendiri bisa bebas sih. Misal ketika seperti ini.
Nah, di sebelah kanan juga ada tanggal penjualan. Di sini kita mau start dari tanggal berapa? Misal nggak tanggal 2 hingga tanggal 10, yaitu jika sudah melewati tanggal 10, maka sudah tidak bisa dibeli tiketnya Bapak Ibu. Yaitu untuk tanggal penjualan sendiri, kita bisa milih mau kita penjualnya dari jam berapa hingga dari jam berapa gitu. Sama seperti halnya toko offline ya, ada tutup, ada bukanya. Kemudian buat tiket berbayar. Nah, di sini akan jadi seperti ini tiketnya. Nah, untuk yang bayar sesukamu ini biasanya digunakan untuk donasi Bapak Ibu. Misal ada bencana alam gitu, kemudian orang-orangnya itu bisa bisa bayar sesuka mereka itu, jadi misal 500.000 atau 5.000 gitu. Nah, untuk yang gratis ini kita tidak perlu bayar. Tanggal penjualannya masih sama ya Bapak Ibu, seperti di pembuatan tiket yang berbayar seperti ini. Nah, kemudian di sini ada formulir data pemesanan. Nah, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, jika ingin mengetahui nomor KTP dari si pembeli bisa klik checklist, kemudian tanggal lahir, kemudian jenis kelamin. Nah, untuk yang nama lengkap, email, serta nomor handphone ini otomatis ya kita tidak bisa mengeditnya lagi. Ini pengaturan default dari si loketnya sendiri. Nah, ada pengaturan tambahan jumlah maksimal tiket per transaksi. Di sini kita pilih satu tiket saja. Kemudian di sini kita bisa mengatur satu email itu hanya dapat melakukan satu kali transaksi. Jika iya, kita klik checklist di sini ya. Kita hidupkan klik on gitu. Kemudian ada juga satu tiket, satu data pemesanan. Nah, kemudian jika sudah selesai di kategori tiket ini, kita beralih ke deskripsi event. Nah, di sini syarat dan ketentuannya yang seperti tadi ya, minimal RAM berapa, kemudian device-nya seperti apa, agar ketika orang membeli tiket kita, mereka bisa masuk ke rumah tangga kita gitu, jadi tiketnya nggak sia-sia. Jadi mereka juga bisa mempersiapkan device mereka gitu. Bentar saya kasih syarat dan ketentuannya di chatbox. Nah, baik, di sini
kita dibantu oleh Mas Kiki ya untuk pembuatan syarat dan ketentuannya. Nanti Mas Kiki akan mengirim di chatbox seperti itu. Nah, saya tunggu hingga 9.55. Jika sudah selesai terisi semua, bisa raise ya. Nanti kita lanjut ke tahap berikutnya. Dan jika tidak ada yang tidak ada yang dimengerti, bisa langsung raise hand ataupun unmute seperti itu.
Baik, di sini sudah mengirimkan ya syarat ketentuan hingga deskripsi eventnya. Untuk kolom pertama ini kita isi pengertian dari metaverse itu sendiri. Untuk yang syarat dan ketentuan ini kita isi yang kedua. Nah, seperti ini. Bentar. Nah, seperti ini. Jika sudah selesai, kita klik selanjutnya. Nah, di sini jika kita telah berhasil mengisi deskripsi event, maka pembayarannya akan keluar ya. Kita ingin membayar menggunakan apa nanti pembelinya. Di sini ada Gojek, kemudian Traveloka, Blibli, Link Aja, Shopee, Bukalapak, Budi ID. Di sini kita klik saya ingin mengajukan distribusi event. Di sini Bapak Ibu bebas ingin menentukan untuk pembayarannya, bisa dipilih semua ataupun hanya beberapa. Di sini saya memilih Shopee Pay sama Link Aja ya, karena Shopee Pay sama Link Aja ini sudah familiar gitu di masyarakat. Di sini bisa lihat cara lainnya. Nah, di sini banyak ya, Ibu di bawah. Nah, jika sudah selesai, kita klik buat event sekarang. Nah, di sini event kita sudah terpublish ya, karena di sini ada tulisan unpublish atau meletakkan event yang aktif ke draft seperti itu. Di sini sudah ada datanya, pendapatan, kemudian tiket terjual, transaksi sama pengunjung. Di sini sudah terlihat revenue, pendidikan, kemudian event online. Nah, untuk link tiketnya sendiri ada di sebelah bawah sendiri ya Bapak Ibu dan teman-teman kalian. Kita klik bagikan, kemudian kita salin link. Nah, ini saya akan share link tiket yang sudah saya buat ke Bapak Ibu dan teman-teman kalian ya. Bisa dicoba untuk transaksinya.
pilih yang gratis saja. Nah, seperti ini kurang lebih kita sudah mengunjungi tiket. Pembelian tiket. Nah, di sini ada beli tiket 10.000. Ini untuk pembayarannya. Nah, ini beli tiket. Kita mau beli yang gratis atau yang berbayar seperti itu. Ini saya coba yang gratis ya. Klik satu, kemudian beli tiket. Nah, di sini kita disuruh melengkapi data-data ya, data-data pembeli di sini. Tulis saja nama sesuai KTP. Kemudian nomor ponsel. Jika sudah, klik saya setuju dengan syarat dan ketentuan yang berlaku di loket.com. Kemudian kita dapatkan tiket. Sampai sini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Nah, ini loket yang berhasil kita beli, Bapak Ibu. Di sini kita bisa klik lihat voucher. Nah, ini contoh tiketnya. Ini. Nah, di sini sudah tertera watcher ini untuk link room metaverse nanti, karena di sini tadi saya mengisi link tersebut dengan link platform loket, maka ketika saya klik, saya akan langsung diarahkan ke loket seperti itu. Nah, tapi jika kita mengisi dengan link room metaverse, ketika kita mengklik watcher itu akan langsung diarahkan ke room metaverse itu, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Sampai sini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Nah, di sini sudah bisa terlihat ya Bapak Ibu. Di sini tiket terjual, kemudian ada transaksi juga. Pengunjung ini pengunjung profil kita seperti itu. Ini tadi saya sudah mencoba membeli satu ya Bapak Ibu. Di sini sudah ada tulisannya. Tiket terjual satu, kemudian transaksinya juga satu. Nah, ini pendapatan nol karena saya tadi menggunakan event yang gratis, tidak menggunakan event yang berbayar. Sampai sini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Apakah Bapak Ibu dan teman-teman kalian sudah berhasil membuat stok tiket atau belum?
Nah, di event saya ini akan ada event yang barusan saya buat ya, karena event ini masih aktif hingga tanggal 31 Mei 2023 nanti. Jadi eventnya masih bisa terlihat di sini. Nah, nantinya yang akan pengumpulan tugasnya itu yang pertama, kita mengumpulkan link tiket yang berhasil kita buat dan kita taruh di sini. Link ini kita kumpulkan. Nanti untuk link pengumpulannya saya kirimkan di akhir sesi ya. Kemudian kita akan mengumpulkan juga link profil kita ada di informasi dasar. Nah, tautan singkat profil. Nah, ini disalin, kemudian nanti akan dikumpulkan juga seperti itu. Apakah sampai sini ada yang ingin ditanyakan tentang pembuatan tiket di loket.com, atau sudah dimengerti semua apa yang saya sampaikan? Jika sudah tidak ada yang ingin ditanyakan, saya akan lanjut ke transaksi yang menggunakan MetaMask atau kripto. Saya tunggu hingga 10.10 ya, kemudian saya lanjut ke pembuatan akun MetaMask hingga transaksi di dalamnya. Di sini sebenarnya tidak ada yang kebingungan atau kesulitan ya. Jadi saya lanjut untuk pembuatan dompet MetaMask-nya. Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian bisa menggunakan laptop maupun PC. Tapi saran saya kita menggunakan PC saja karena lebih simpel. Seperti itu. Saya stop share terlebih dahulu.
sebelum pembuatan dompet untuk yang di laptop, kita install dulu extensionnya. Untuk yang di handphone, kita bisa langsung menggunakan Play Store untuk menginstal aplikasi MetaMask seperti itu. Nah, di sini saya bantu copy kameranya ya. Nah, setelah sampai di tampilan seperti ini, langsung saja klik tambahkan ke Chrome. Kemudian ada pemberitahuan, kita klik Add Extension. Masih loading ya, masih memeriksa. Saya mengingatkan kembali karena hari ini hari Jumat, maka pertemuan kita hanya sampai jam 11 siang. Nah, di sini MetaMask saya sudah berhasil ditambahkannya di Chrome. Bagaimana dengan Bapak Ibu dan teman-teman sekalian? Apakah sudah berhasil mendapatkan MetaMask di Chrome? Di MetaMask sendiri, kita harus mempunyai jaringan yang stabil ya. Soalnya kalau jaringan yang lag akan susah untuk masuk ke MetaMask seperti itu. Kakak Bapak Ibu dan teman-teman sekalian sudah sampai di halaman seperti saya. Diharap semuanya mengikuti tahapannya agar tidak ada kendala ke depannya seperti itu. Jika sudah di tampilan seperti ini, kita klik Get Start. Di sini seperti biasa ya, pemberitahuan dari MetaMask-nya. Klik I agree, kemudian jika Bapak Ibu dan teman-teman sekalian sudah mempunyai dompet, bisa klik import wallet. Kemudian jika belum, kita klik yang create a wallet. Nah, di sini diharapkan memasukkan pembuatan data sandi ya, minimal 8 karakter. Jika sudah selesai, kita klik I have read and agree to the terms of use. Jika sudah selesai, kita create. Nah, diharapkan jangan terlalu buru-buru ya, karena nantinya akan ada 12 frasa yang harus kita simpan.
Jika Bapak Ibu menggunakan HP, mungkin bisa di screenshot. Jika Bapak Ibu menggunakan laptop, bisa difoto untuk 12 frasanya. Ini hanya video saja, kita next. Nah, ini merupakan frasa yang nantinya harus kita simpan, harus kita ingat. Sebelumnya siapkan handphone jika Bapak Ibu menggunakan laptop, tapi jika Bapak Ibu menggunakan handphone, cukup untuk screenshot saja. Di sini kita klik here to reverse password. Nah, ini kita foto ya Bapak Ibu untuk dihafalkan, kemudian kita klik next. Nah, di sini kita suruh menyusun frasa tersebut seperti yang sudah ditentukan. Tadi kan ada 12 frasa itu. Nah, ini kita disuruh nyusun ulang. Di sini punya saya yang pertama ada federal, kemudian approve, kemudian view, alat, kemudian salin, sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak ada, kita lanjut ya. Di sini kita langsung klik confirm. Nah, jika seperti ini berarti kita sudah berhasil membuat dompet MetaMask-nya. Kita klik saja done. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Tapi di sini masih belum selesai Bapak Ibu. Kita masih harus mengubah jaringan kita, kemudian menambahkan token dan lain sebagainya. Sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya tunggu hingga 10.20. Baik, di sini saya sudah memberi format ya yang nantinya kita gunakan untuk penambahan jaringan BNB hingga penambahan token Meta itu. Nah, yang pertama kita ke penambahan BNB. Di sebelah kanan pojok ini kan ada Ethereum Miner. Nah, kita akan menggunakan BNB. Nah, kita add network, tambahkan jaringan, kemudian kita pilih yang BNB Smart Chain, kita add, terus kita approve, kita switch, garis.
Mohon maaf Bapak Ibu, ada kesalahannya. Seharusnya kita tadi ketika add network, kita klik yang add a network manually. Jadi kayak kita menambahkan jaringan secara manual. Nah, jika sudah terlanjur seperti ini, kita ke setting akun, kita ke setting. Nah, kemudian di bagian jaringan atau network ini, nah di sini kita ganti sesuai format yang sudah saya berikan. Untuk namanya ada PNP, terus untuk URL RPC-nya kita pilih salah satu. Di sini kan saya memberikan 3 link ya. Kita pilih salah satu saja, itu bebas ya, pilih yang mana. Kita pilih salah satu jaringan, kita untuk linknya, terus kita pasukkan di sini. Ini jika Bapak Ibu sudah terlanjur mengklik yang tadi ya, usahakan di sini RPC URL-nya itu disalin, Bapak Ibu jangan diketik. Kemudian untuk chain ID-nya 56, benar. Kemudian untuk uh, currency simbolnya kita klik PNG. Nah, di sini network name-nya itu Binance Smart Chain. Kemudian untuk blok Explorer kita salin saja. Enggak. Nah, jika tidak bisa di save ya, ada tulisan begini, berarti RPC URL-nya harus diganti. Ini kan ada 3, kita pilih salah satu. Nah, di sini saya sudah mengganti menggunakan RPC URL yang kedua ya Bapak Ibu. Kemudian kita klik save. Nah, kemudian otomatis akan berubah Binance Smart Chain. Kita kembali ke maksudnya tes apakah suara saya sudah cukup keras. Sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak ada yang dimengerti, bisa langsung unmute ya atau chat di chat box. Seperti tadi, jika Bapak Ibu salah dalam netbook ini, kita langsung pilih pilihan jaringan yang ada di sini. Bapak Ibu dan teman-teman sekalian bisa mengubahnya di menu setting, kemudian di bagian network. Nah, jika Bapak Ibu dan teman-teman sekalian belum menambahkan jaringan, bisa langsung tambahkan jaringan secara manual yang ada di bawah ini. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Jika sudah tidak ada yang ingin ditanyakan, saya lanjut ke penambahan token. Saya tunggu hingga 10.30 ya.
Dan kemudian saya akan menjelaskan transaksi menggunakan MetaMask ini. Jadi mungkin nanti saya akan minta alamat dompet MetaMask dari salah satu Bapak Ibu untuk mengirimkan MetaEdu, untuk mengirimkan token yang sudah saya miliki. Apakah ada yang kesulitan untuk penambahan jaringan DNB-nya? Jika ada kesulitan bisa langsung dikonfirmasi di chat ya, atau anunya, biar nanti kita sama-sama pandu. Nah, jika sudah selesai, eh, yang kedua kita akan menambahkan token Neo-nya ya, token MetaEdu. Di bawah sini, dan your token. Nah, ini ada link import token. Kalau Bapak Ibu dan teman-teman kalian bisa klik import token. Nah, di sini ada token kontak address. Kemudian kita salin yang sudah dikirim oleh Mas Vicky ya. Dan kita paste di sini. Nah, di sini invalid address gara-gara di depan nol kita ada spasi. Kemudian kita tekan simbolnya. Oh, ini belum lengkap, sorry. Nah, seperti ini. Kemudian, nah ini otomatis terisi ya. Untuk token desimalnya itu 18, kemudian token simbolnya itu MEU caps lock, MEU. Gitu. Kemudian kita add custom token. Nah, jika sudah seperti ini merupakan logo dari token MEU-nya sendiri, Bapak Ibu. Nah, token, kemudian ada balance-nya ada 0, kita import token. Nah, jika sudah selesai bisa back. Nah, jika berhasil menambahkan BNB serta MEU-nya, tampilannya akan seperti ini. Nah, bagaimana cara kita mendapatkan MEU serta BNB? Nah, untuk mendapatkan BNB sendiri, kita harus top up di yang namanya toko kripto yang nanti akan dipandu oleh Mas Vicky di pertemuan selanjutnya. Untuk MEU-nya sendiri, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian tinggal mengumpulkan. Ini yang di atas ini merupakan alamat dompet MetaMask kita. Kita copy, kemudian nanti saya akan kirimkan link pengumpulannya. Di sana Bapak Ibu akan dikirimkan langsung dari perusahaannya token MetaEdu ini sebesar 10 MEU yang nantinya bisa kita gunakan untuk transaksi di Metaverse maupun pembelian buku digital yang ada di Padepokan. Itu. Apakah sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak ada, saya akan langsung saja ke tutorial pengiriman mailnya ke dompet yang lain. Gitu. Uh, ya, mungkin salah satu peserta bisa mengirimkan alamat MetaMask-nya ya, yang nantinya akan saya kirimkan sekitar 2 sampai 3 Mei. Mungkin dari bapak-bapaknya atau ibu-ibunya bisa mengirimkan
bisa mengirimkan alamat dompetnya ya di atas ini, akun pertama, akun first, kemudian kita klik copy to clipboard. Ini merupakan saya. Nah, saya mau minta salah satu dari Bapak. Bisa diulang untuk PNP dari mana? Oh, bisa Bu. Jadi ketika sudah tampilan awal seperti tadi yang enter reminder ini kan, nah jika sudah seperti ini, tadi kan sudah buat akun, maka tampilannya akan seperti ini Bapak Ibu. Nah, itu kita klik saja tanda panah ini, kemudian kita pilih add network. Nah, diusahakan di sini jangan langsung add di sini ya Bapak Ibu. Jangan klik add di sini, nanti kan ada BNB tuh. Jangan klik add, tapi kita klik add a network manually. Jadi kita menambahkan jaringan itu secara manual gitu. Kita klik. Nah, sini tuh kita suruh ngisi network name, kemudian new RPC URL, kemudian chain ID, currency symbol, sama block explorer URL. Nah, untuk mengisi ini sendiri sudah saya beri jawabannya Bapak Ibu, ada di kolom chat. Ini saya kopikan lagi, saya kirim ulang. Nah, untuk network name-nya sendiri bisa diisi dengan Binance Smart Chain, kemudian untuk new RPC URL sendiri, di sini pilih salah satu ya, biasanya yang link pertama ini sudah penuh gitu, jadi bisa menggunakan link yang kedua, seperti itu. Nah, biasanya kalau sudah penuh itu akan ada tulisan seperti ini. Nah, this chain ID currency used by the Binance Chain Network. Kemudian itu tidak bisa dilanjut seperti itu Bapak Ibu. Jadi harus menggunakan link yang kedua. Penuh block explorer sendiri kan sudah saya beri. Salah. Nah, ini kan tidak bisa di set ya, gara-gara yang RPC URL ini salah itu. Jadi harus menggunakan link yang kedua. Ini saya kirim linknya satu-satu ya Bapak Ibu, biar tidak bisa. Ini link yang pertama, kemudian untuk link yang kedua, untuk link yang ketiga ini. Nah, ini. Kemudian jika selesai kita klik save. Ini karena saya sudah menambahkan ya, jadi tidak bisa menambahkan lagi. Nah, jika sudah selesai, klik lanjut saja, dan otomatis jaringan BNB-nya sudah dapat dilihat di sini. Apakah dapat dimengerti atau masih kebingungan untuk penambahan jaringan? Bisa diketik, dikirimkan ya Bapak Ibu kalau emang sudah selesai penambahan jaringan BNB-nya. Kemudian saya ulang untuk penambahan token Meta itu. Untuk Ibu Nailil, apakah sudah bisa Bu untuk penambahan jaringan BNB-nya atau masih kebingungan? Mas, mau tanya dulu Mas. Ya Pak, silakan. Untuk yang penambahan BNB ini harus plug sama dengan yang kirim di chat ini ya. Iya Pak. URL, ID-nya juga, chain ID-nya juga. Ya, itu harus sama semua Pak. Kecuali yang new RPC URL ini, jika Bapak jika menggunakan link yang pertama tidak bisa, maka Bapak bisa menggunakan link yang kedua.
Dan sebaliknya jika link yang kedua tidak bisa, langsung saja ke link yang ketiga gitu Pak. Nah, salah satu dari link ini pasti bakal bisa dipakai Pak. Gitu. Oh gitu. Terus untuk add token MEU-nya ini juga Sama, addressnya juga sama dengan ini iya, yang di token address-nya ini harus bersama persis Pak sama ini. Nah, biasanya itu tidak bisa gara-gara di depan sendiri, di depan nol itu ada spasi, itu tinggal dihapus saja Pak. Baik ya. Ya Pak, mohon maaf Pak, suaranya putus-putus. masih proses buat ini masih copy paste Oh dari iya, saya tunggu ya Pak. Jika sudah selesai, mungkin bisa langsung angkat tangan. Untuk menu sendiri, Ibu Nailil, di bawah sini ada tulisannya import token ya Bu, yang warna biru ini. Nah, ini import token yang paling bawah sendiri, itu kan ada import token. Nah, kita klik import token. Nah, untuk yang formatnya sendiri, sudah sama, harus diisi sama persis sama yang saya kasihkan di kolom chat ya Bapak Ibu. Bisa kirim ulang. Nah, untuk token kontrak address-nya kita isi yang kosong ini hingga E, kita kopikan kemudian kita paste di sini. Nah ini kan tidak bisa. Ini token has been add soalnya sudah saya tambahkan jaringan BNB-nya. Jaring sudah saya tambahkan token meta ID-nya. Jadi saya tidak bisa menambahkan ulang. Gitu. Untuk formatnya diisi persis sama yang saya kirimkan di Ibu. Jika sudah selesai bisa langsung angkat tangan biar saya kasih tutorial untuk transaksi atau TF token MEU ke dompet digital punya rekan kita. Mas mau tanya lagi. Ya Pak, Ini token MEU ini nanti untuk apa ya? token MEU ini digunakan untuk transaksi Pak. Jadi di sini kita menggunakan dua transaksi. Yang pertama ada rupiah, yaitu menggunakan loket tadi. Dan untuk yang kripto sendiri kita menggunakan token Meta itu Pak. MEU ini itu Kak ini kriptonya itu BNB ini. Ya, jadi BNB ini kita gunakan eh, sebagai istilahnya itu kalau kita transfer kan pasti ada adminnya ya Pak ya. Ya, Nah, adminnya itu diambilkan dari BNB Pak. untuk transaksi MEU ini Mas di Mozilla ini nanti Mas. Mozilla Hub itu bukan. Untuk apanya Pak? Transaksi yang token MEU ini nanti berarti kan tadi Nah, pembelian. itu pembeliannya itu nanti akan lewat Google Form Pak yang akan dijelaskan oleh rekan saya juga nanti. Seperti itu. Jadi kalau rupiah tadi kan kita menggunakan loket Pak untuk membeli tiketnya. Nah, untuk token Meta ID ini kita akan menggunakan Google Form Pak. Seperti itu. Jadi nanti untuk link metaverse-nya akan dikirimkan lewat nomor WhatsApp. Apakah uh, sudah bisa dipahami Pak? Mungkin untuk Ibu Nailil atau bapaknya bisa mengirim saya alamat MetaMask-nya Pak, dompetnya tadi, Alamat dompet itu yang sebelah mana ya Mas? yang di atas sendiri, yang ada logo kopi Pak. Ini sebentar tidak kelihatan saya. Yang ini Pak, salin ke papan klik yang ikon satu, itu kan di bawahnya ada kayak 0, X0, AF, itu disalin Pak. Bentar saya perluas tampilannya. Sudah ketemu Pak?
atau belum? Oh, Nah, sudah, sudah. ini Bu Nail sudah mengirim ya. Ini saya coba mengirimkan 3 token MEU atau 2 token MEU ya Bu. Nanti bisa dicek sudah masuk atau tidak. Oke, ini Bapak sudah mengirim juga. Jadi saya kirim satu-satu saja ya, atau dua-dua. Nah, di sini kemudian kita klik kirim MEU untuk ini tutorial untuk transaksinya ya. Nanti kita kirim MEU. Nah, ini cari alamat pabrik itu, alamat dompet ini Bapak Ibu. Nah, nanti di Google Form itu diisikan satu sekolah itu hanya cukup mempunyai satu dompet MetaMask yang digunakan untuk jual beli di metaverse-nya. Tuh. Jadi nanti terkumpul di satu dompet saja untuk pembelian tiketnya, untuk uang-uangnya itu. Bisa coba transaksi ke Brunei dulu, terus kita pastikan di sini. Nah, hasilnya memang benar, tidak usah diganti. Jumlahnya kita klik saja ingin mengirim berapa, dan agar tidak cukup. Itu untuk biaya gas itu maksudnya apa ya, Mas? Biaya gas ini sebentar ya Pak, saya lupa. Mohon maaf sebelumnya untuk biaya gas ini aslinya Pak, PNB-nya sendiri. Di sini PNB saya masih belum cukup, jadi saya minta transfer ke teman saya. Sebentar.
Eh, Coba Ibu Nailil, apakah mailnya sudah masuk? Ini tadi saya biaya gas turunkan jadi 1 ya, karena BNP saya tidak cukup. Untuk Ibu Nailil, apakah PNP-nya sudah masuk, Bu? Mailnya sudah masuk, Bu? Nah, ini karena saya sudah dapat transfer ya dari teman saya, jadi sebenarnya biaya gas ini tidak perlu diubah, Pak Ibu. Jika diubah, maka mailnya tidak bakal masuk. Nah, tidak bisa gara-gara PNB saya tidak cukup. Seperti itu. Ini saya coba kirimkan ke Ibu Nail satu mail ya. Nah, di sini mail saya sudah berkurang ya, Bu Nailil. Mungkin bisa dicek lagi untuk mailnya Bu Nailil, apakah sudah bertambah. Di sini sudah ada historinya ya. Mail ke alamat dompet Bu Nailil itu sekitar 1 mail. Saya coba untuk ke Pak Tony. Jadi kita ulang ya. Di sini kita klik kirim mail. Kemudian di sini kita masukkan alamat tokennya. Nah, untuk jumlah mailnya kita klik 1. Nah, untuk biaya gas ini tidak perlu diubah, cukup saja 5 gitu. Soalnya kalau diubah, seperti tadi, mailnya tidak terkirim. Mas, Usahakan. Ya, Pak. ya gas itu diambil dari mana ya? Misalkan saya tahu saya punya gas berapa gitu, itu Itu dulu atau gimana ya biaya gas itu, Mas? biaya gas ini diambil dari BNP-nya, Pak. Oh gitu. Jadi di BNP-nya harus ada saldonya gitu Ya, ya. di BNP-nya harus ada saldo. Biaya gas ini seperti admin, Pak. Jadi nanti akan mengurangi jumlah BNP. Ini minimal bisa diisi terserah gitu loh, Mas. Biaya gas itu kok di jenengan kan diisi 5 gitu. Oh ya, Saya itu gitu bisa. biaya gas ini dianjurkan tidak usah diganti, Pak, karena saya tadi sudah coba ya, ganti 1 mencukupkan BNP saya, tapi ternyata mailnya tidak masuk ke Ibu Nailil gitu. Nah, jadi Oh, ada 5 gitu. Ini kayak pengaturan default gitu, Pak. Ini saya coba kirim 1 mail ya, Pak, ke Bapak. Bentar lagi coba dicek mailnya apakah sudah masuk atau belum. Nah, di sini ada keterangannya ya. Nah, ini sudah terkirim. Coba Pak di refresh Pak Tony, apakah mailnya sudah masuk? ya sudah masuk ini satu. Nah, seperti itu ya. Jadi kan saya tadi BNP saya kan 0,003 itu tidak bisa melakukan transaksi karena emang kurang, paling tidak minimal 0,004 atau 5 baru bisa melakukan transaksi. Seperti itu. Nah, kita bisa melihat historinya di sebelah aktivitas. Yang pertama ini saya kirimkan ke
ke dompetnya Ibu Mail, dan yang kedua ini saya kirimkan ke dompetnya Bapak Fatoni. Sudah masuk semua kan ya Pak Bu? Sudah masuk. Nah, sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Di sini sudah terlihat ya PNB saya yang awalnya 0,008 sudah jadi 0,003 dan nolnya jadi 10. Kalau saya tetap 0. Oh, coba di refresh Bu. Ini sudah benar sih alamatnya. Ini sudah berhasil. Di sini kita bisa lihat transaksinya. Lihat di blog Explorer. Nah, di sini sudah kelihatan. Nah, untuk transaksinya nanti ada pengirim bukti transaksi sama linknya. Untuk linknya sendiri, ini kan bukti transaksi ini kita akses semuanya. Kemudian untuk link bukti transaksinya itu kita klik lihat di blog Explorer. Kemudian setelah tampil seperti ini, kita kopikan link yang ada di taskbar atas. Seperti itu. Apakah sudah jelas Bapak Ibu? Ini ada pengumpulan link address. Jadi jangan lupa link dompetnya dikumpulkan. Itu di sini ya kalau yang masih tidak tahu itu ada di akun 1. Nah, kalau untuk kawan klik ini merupakan link dompet MetaMask kita. Nah, untuk pengumpulan link profile yang ada di loket serta link isinya sendiri itu ini. Bentar. Nah, yang pertama itu link pengumpulan address-nya, alamat MetaMask ya. Kemudian yang kedua ini pengumpulan untuk link event loket tadi sama link profile-nya. Nanti saya share lagi di grup ya Bapak Ibu. Apakah masih ada yang ingin ditanyakan mengenai loket dan MetaMask? Bisa langsung unmute ya atau screen. Di sini saya stop share screen. Apakah materi mengenai loket hingga MetaMask ini ada yang ingin ditanyakan, ada yang masih belum paham, bisa langsung tanya di sini mumpung masih ada waktu sekitar 2 menit. Untuk Bapak Fatoni, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi Pak? Yang link paling bawah untuk apa Mas? Bisa diulangi. Baik, ini Mbak, saya. ini Ya Pak. linknya outlet ini terakhir kapan ya? Pengumpulan terakhir besok jam 12 siang Pak. Oke, siap. Nah, untuk pengumpulan yang link pertama ini untuk
pengumpulan alamat dompet MetaMask tadi itu. Nah, untuk yang link kedua ini untuk pengumpulan link profile loket kita sama link reason loket kita seperti itu. Nah, saya harapkan semuanya mengisi pengumpulan link address ya untuk dompet MetaMask-nya akan nanti mendapatkan 10 meo. Akan kita ajukan agar mendapat 10 meo. Apakah sampai sini sudah dapat dipahami, Bu Nail? Oke, baik. Karena sudah menentukan pukul 11 siang ya, apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak ada yang ingin ditanyakan, saya akhiri untuk pertemuan kelima ini dengan materi transaksi menggunakan rupiah dan kripto. Kita akan bertemu lagi besok ya di pertemuan ke-6 tentang toko kripto serta web3 yang akan ditawarkan oleh rekan saya, Mas Vicky. Baik, saya tutup ya untuk sesi hari ini. Terima kasih Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian sudah bergabung dan mohon maaf jika ada salah kata saat penyampaian materi. Saya Haji Muhammad Ramadan dari Padepokan, mohon pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa nanti di-share videonya